Film diawali dengan Pak Lurah yang sedang menggelar pesta hajatan pernikahan putrinya. Kisah pun akan berfokus kepada seorang wanita yang bernama Murni. Murni yang hanya bisa melamun dan membayangkan kalau yang jadi pengantin wanita itu adalah dirinya. Namun Murni yang berusaha tegar, karena pengantin pria tersebut yang bernama Kohar, yang kini menjadi pasangan pengantin putri Pak Lurah yang bernama Baidah, adalah kekasihnya. Kalau boleh, Murni mau pulang dulu. Tak lama rombongan pengantin pria pun datang. Dorman yang sini selalu berkata, kalau Kohar sangat beruntung bisa mendapatkan anak Pak Lurah, yang setidaknya dalam urusan pekerjaan Kohar tidak perlu pusing mencari. Lalu teman di sampingnya pun berkata, tapi kasihan Murni pasti patah hati. Untung juga si Kohar kawin sama anak lurah. Tapi kan ganteng, rayuannya maut. Namun Baidah yang tiba-tiba jatuh pingsan karena ketakutan melihat Kohar yang menurut penglihatannya adalah sosok tengkorak dengan didampingi dua makhluk yang sangat menyeramkan. Dan inilah Ratu Ilmu Hitam. Pesta pernikahan yang awalnya meriah berubah seketika menjadi kacau balau. Terlebih lagi Baidah yang telah siuman bukannya membaik malah semakin menjadi-jadi. Pak Lurah yang tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya memanggil seorang dukun yang cukup tersohor di kampung tersebut untuk mencari tahu siapa yang telah mengguna-guna Baidah. Dan benar saja sang dukun yang sedang berusaha melawan si pelaku guna-guna tiba-tiba mendapat serangan goib yang membuat sang dukun terluka parah dan tewas. Namun sang dukun sebelum tewas sempat mengatakan kalau pelakunya dari sebelah barat. Dilak-lakan kamu keblinger sehingga pengung tanpa baju sehingga hidup tanpa menang. Menang sebelah barat. Ya. Dia di sebelah. Setelah mendengar ucapan terakhir sang dukun, Kohar yang berpikir itu adalah perbuatan Murni yang telah sakit hati kepada dirinya, langsung mengumpulkan warga untuk menangkap Murni untuk diadili. Dia mau mengobatinya sebagai orang yang beradab. Ayo. Sementara itu Murni yang merasa bersalah kepada ibunya, langsung meminta maaf dan memohon ampun agar ibunya tidak mengutuknya. Karena dia telah memberikan kegadisannya kepada Kohar yang telah berjanji akan menikahinya. Sang ibu yang mendengar hal itu pun tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah atas nasib buruk yang menimpa putri satu-satunya itu. Dan hanya menyesalkan andai saja bapaknya masih hidup dan kakak lelakinya Kliwon tinggal bersama mereka. Mungkin semua ini takkan terjadi. Ampuni Murni, Ma. Murni yang salah, Ma. Nasibmu, nak. Kohar dan rombongan warga yang telah sampai di rumah Murni langsung mendobrak pintu dan membawa Murni bersama mereka. Namun bukannya Murni dibawa ke balai desa untuk diadili. Kohar malah memerintahkan warga untuk melemparkan Murni ke dalam jurang. Gila kalian semua. Kau jahat, Kohar! Namun beruntung bagi Murni yang berhasil selamat karena ditolong oleh kakek tua yang tinggal di dasar jurang tersebut. Setelah Murni sadar dari pingsannya, si kakek mengatakan saat Murni pingsan dia terus memanggil-manggil nama Kohar. Lalu Murni menceritakan bahwa Kohar adalah yang memimpin orang-orang kampung untuk mencelakainya. Dan menuduh bahwa dirinya lah yang meneluh istrinya Kohar dan membunuh dukun yang coba mengobati istrinya. Memanggil-manggil nama Kohar. Kohar menuduh saya meneluh istrinya. Lalu Murni pun mengatakan kepada si kakek bahwa dirinya memang kecewa dengan Kohar, karena telah berjanji akan menikahinya setelah berhasil merenggut kesuciannya. Namun Kohar malah ingkar janji dan menikah dengan Baidah putri Pak Lurah. Meski demikian Murni bersumpah bahwa dia tidak melakukan seperti yang Kohar tuduhkan kepada dirinya. Dia telah mengkhianati saya. Saya dituduh membuat teluh. Demi Allah, saya tidak melakukannya, Kek. Setelah mendengar semua cerita dari Murni, si kakek pun menyuruh Murni untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Namun Murni menolak perintah si kakek dengan mengatakan, biar Allah saja yang akan membalas perbuatan jahat mereka semua kepada dirinya. Tapi si kakek yang terlihat begitu benci dengan perbuatan jahat orang-orang kampung, berusaha mempengaruhi Murni dengan mengatakan, mereka telah menuduhmu sebagai dukun teluh.
Maka sekarang teluhlah mereka semua. Biar akan kuturunkan semua ilmu hitam yang kumiliki kepadamu dan akan kujadikan kau sebagai ratu ilmu hitam. Akan kujadikan ratu ilmu hitam. Sementara itu Baida yang kesal dengan Kohar karena gagal dicocol. Sebab ular kasur milik Kohar tidak mau bangun. Karena dikerjai oleh si kakek dengan ilmu hitam miliknya yang membuat ular kasur Kohar jadi malas bangun meski mangsanya sudah di depan mata. Kenapa sih ndak bisa-bisa? Murni yang kini telah menjadi ratu ilmu hitam. Karena telah mendapat ilmu dari si kakek mulai muncul kembali di tengah-tengah masyarakat. Dorman dan Pungut yang melihat kemunculan Murni pun merasa kaget dan heran. Terutama Pungut yang merasa dengan tangannya sendirilah yang melempar Murni ke dalam jurang. Pungut dan Dorman yang ketakutan pun segera meninggalkan Murni. Namun di tengah jalan mereka dicegat Murni yang tiba-tiba sudah berada di hadapan mereka. Pungut pun akhirnya tewas mengenaskan namun Dorman yang memang tidak ikut terlibat peristiwa tersebut dibiarkan pergi oleh Murni. Tunggu dulu. Dorman yang melihat Pungut tewas secara mengerikan di tangan Murni, segera memberitahu Kohar, kalau Murni telah hidup kembali untuk membalas dendam kepada warga kampung yang telah ikut terlibat mencelakai Murni. Setelah mendengar perkataan Dorman, Kohar pun sesumbar dengan mengatakan, kalau dirinya tidak takut dengan setan gombel manapun. Jika datang mengganggu, dia akan siap melawan. Akan saya lawan kalau dia berani mengganggu. Lihat saja. Malamnya Murni pun kembali muncul, lalu kembali membunuh salah satu warga yang turut serta mencelakai Murni. Dengan begitu, bertambahlah korban yang telah tewas di tangan Murni. Kohar yang merasa nyawanya mulai terancam, lalu kembali mengumpulkan warga untuk mencari keberadaan Murni. Namun ibunya Murni yang mengetahui hal tersebut, mendatangi Kohar lalu mengatakan kepada seluruh warga tentang kebusukan Kohar yang telah merenggut kegadisan Murni, lalu memfitnahnya sebagai dukun santet. Kohar yang kesal lalu memukuli ibunya Murni hingga tak berdaya. Pak Lurah dan Dorman yang baru datang mencoba menolong. Namun Dorman malah dipukul oleh Kohar dan meminta Dorman jangan ikut campur. Ibunya Murni yang terluka cukup parah pun akhirnya meninggal. Ayo. Murni bukan. Si kakek yang melihat peristiwa tersebut, lalu memberitahu Murni kalau ibunya telah tewas dibunuh oleh Kohar, dan terus menanamkan dendam di hati Murni dengan mengatakan kalau Murni harus membunuh mereka semua. Setelah mendengar kematian ibunya, Murni pun kembali membunuh 2 orang warga yang ikut terlibat saat mencelakai dirinya. Tolong aku, Jo! Di malam harinya Murni mendatangi rumah Pak Lurah, lalu mengambil anak Baidah dan Kohar yang masih kecil lalu membawanya pergi. Si kakek yang tahu kalau itu anak Kohar meminta kepada Murni untuk mengembalikan anak itu kepada orang tuanya. Kembalikan bayi ini. Keesokan harinya, Dorman melihat ada orang asing datang ke surau yang sudah lama tak terpakai. Dorman pun mendatangi pria tersebut yang diketahui bernama Ustadz Permana Sidik. Namun saat sedang mengobrol dengan Ustadz Permana tentang desanya yang telah diteror oleh Dukun Teluh, tiba-tiba sebagian atap surau tersebut roboh dan hampir saja mengenai mereka. Dorman yang ketakutan pun segera lari dan meninggalkan Ustadz Permana sendirian. Rupanya surau ini sudah tidak dipakai. Oh ya, si Mas ini dari mana ya? Saya kasih tahu. Lebih baik cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Sementara itu Baidah yang sangat bahagia karena anaknya yang hilang telah dikembalikan kepadanya. Namun dengan kemunculan anaknya secara tiba-tiba, ditambah lagi adanya bunga melati, Kohar pun menyadari kalau yang menculik anaknya adalah perbuatan Murni.
Kohar yang merasa ini adalah sebuah ancaman bagi keselamatan keluarganya, segera mengerahkan warga untuk mencari tempat persembunyian Murni. Namun Murni yang memang sangat sakti membuat pertarungan mereka menjadi begitu tidak seimbang. Kohar pun tewas mengenaskan dengan kepala yang terputus. Lalu kepala Kohar pun tiba-tiba terbang dan menyerang Pak Lurah. Beruntung Dorman dan Ustadz Permana datang tepat waktu, hingga nyawa Pak Lurah bisa terselamatkan. Karena kejadian malam itu, nama Ustadz Permana pun menjadi perbincangan hangat para warga di desa tersebut, dan membuat surau yang dulunya sempat kosong dan terbengkalai, kembali dipenuhi oleh warga untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Ustadz Permana. Bisa melawan ilmu hitam kalau dia takwa kepadanya. Beginilah layaknya sebuah desa. Di sisi lain, dengan kematian Kohar, Murni mengatakan kepada si kakek, bahwa dirinya sudah sangat merasa puas dan api dendam yang selama ini memanas di dadanya telah hilang, dan ingin segera pergi ke desa lain untuk memulai hidup baru di tempat di mana orang-orang tidak ada yang mengenal dirinya lagi. Namun si kakek yang tidak ingin Murni berhenti membalas dendam, lalu mengatakan kepada Murni, kalau semua itu belumlah cukup, karena Murni harus membunuh semua orang yang telah menyakiti hatinya, juga orang-orang yang telah membunuh ibunya. Sampai Pak Lurah datang dan menyembah kepada Murni dan dirinya. Lalu mereka pun memimpin desa itu bersama-sama. Bunuh seluruh penduduk desa sini. Rasa-rasanya Murni tidak sanggup, Kek. Keesokan paginya, Murni yang sedang mandi di sungai. Tak sengaja kain miliknya terjatuh lalu hanyut terbawa arus air. Ustadz Permana yang kebetulan lewat usai pulang memancing, menemukan kain milik Murni dan menjadi awal pertemuan mereka dan menumbuhkan benih-benih rasa cinta di antara mereka berdua. Hai, dari esok pagi, saya akan lemparkan kain Anda. Senang mancing? Ya, mau. Pulang dulu, Mas. Makasih, Kan. Si kakek yang sangat kesal karena melihat penduduk desa mulai kembali melaksanakan ibadah sholat, lalu memerintahkan Murni untuk membunuh para penduduk desa dan menghancurkan seluruh keluarga Lurah Sapri. Namun Murni mengatakan, jika dirinya sudah tidak mau melanjutkan pekerjaannya lagi. Lalu si kakek pun marah dan mengatakan kepada Murni, apakah dia mau menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Mau jadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Si kakek yang sepertinya memiliki dendam pribadi kepada Pak Lurah, lalu mulai melakukan ritual ilmu hitamnya dan mengirimkan teluh yang membuat perut Pak Lurah tiba-tiba membesar. Pak Lurah yang tahu kalau dirinya sedang diteluh menyuruh istrinya untuk segera memanggil Ustadz Permana. Singkat cerita, Ustadz Permana pun akhirnya tiba di rumah Pak Lurah, lalu merapalkan doa untuk mengobatinya. Pak Lurah pun akhirnya sembuh, perut yang tadinya membesar pun kini kembali normal seperti sedia kala. Si kakek yang kalah dari Ustadz Permana pun akhirnya terpental dari tempat ritualnya. Cepat panggil Permana. Ada apa, Bu? Bajingan. Santri itu harus Ustadz Permana yang sedang berduaan di sungai dengan Murni, tak sengaja dilihat oleh Dorman yang kebetulan lewat saat sedang mencari rumput. Lalu Dorman pun memberitahukan apa yang dilihatnya itu kepada warga, yang juga menjadi jamaahnya Ustadz Permana. Dorman pun berasumsi kalau Ustadz Permana, yang mungkin saja bersekongkol dengan Murni untuk meneluh warga di desa mereka. Namun salah satu dari mereka menolak tuduhan Dorman tersebut, dengan alasan karena kurangnya bukti, terlebih lagi mereka tidak melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Di Permana itu anteknya dukun teluk. Jangan gegabah. Mana mungkin? Di lain sisi, Murni yang telah menjalin hubungan dengan Ustadz Permana, meminta izin kepada si kakek untuk pergi ke kota bersama Ustadz Permana dan menikah di sana. Si kakek pun mengizinkannya namun dengan catatan, Murni harus menyelidikinya terlebih dahulu siapa Ustadz Permana sebenarnya. Agar tidak kembali tertipu oleh lelaki yang sama seperti Kohar, yang awalnya baik namun ternyata seorang fuckboy. Tidak taunya buaya. Lalu si kakek pun menyusun sebuah rencana jahat, agar Murni tidak jadi pergi bersama Ustadz Permana, dan terus menjadi bonekanya si kakek untuk menebar teror bagi warga kampung.
Baidah yang telah diguna-guna oleh si kakek, agar menggoda Ustadz Permana yang kebetulan berada di rumah Pak Lurah, untuk meminta izin pulang ke kota dan menikah di sana. Murni yang sedang menyamar untuk menyelidiki siapa sebenarnya kekasihnya itu, tak sengaja melihat adegan yang membuatnya salah paham. Dan akhirnya Murni pun termakan oleh ucapan si kakek dan memutuskan untuk membunuh seluruh warga kampung tanpa terkecuali Ustadz Permana. Kau pasti akan dapat jodoh. Memang semua orang desa ini harus dibunuh. Nanti malam. Ustadz Permana yang baru saja selesai membaca Yasin, bersama warga tiba-tiba diserang oleh teluh yang membuat salah satu jamaah terbakar. Tak lama Murni pun muncul di hadapan Ustadz Permana. Ustadz Permana yang selama ini mengenal Murni dengan nama Seruni, akhirnya mengetahui kalau Murni adalah adik kandungnya yang selama ini dia cari. Ustadz Permana pun menjelaskan kalau dia adalah kakaknya yang bernama Kliwon Permana Sidik, yang ikut tinggal bersama pamannya di kota setelah ayah mereka meninggal dunia. Murni yang mulai mengerti, kembali menyerang Ustadz Permana karena telah diprovokasi oleh si kakek. Hingga pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindari lagi. Setelah Murni kalah, akhirnya niat busuk si kakek pun terbongkar, yang selama ini hanya memperalat Murni untuk memuaskan rasa dendamnya kepada warga yang tidak memilihnya sebagai lurah di desa itu. Murni dan Ustadz Permana pun bekerja sama melawan si kakek. Tanpa butuh waktu lama tubuh si kakek pun hancur berkeping-keping. Murni yang terluka parah pun ikut tewas. Dan film pun tamat. Aku Murni, Ratu Ilmu Hitam. Kenapa sampai begini? Bantu aku, Mas.